berkeluarga dengan Firaun. Kurang jahat apa sejarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMA TV dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam ajang Tadabbur Harian Ramadan. Semoga puasa kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin menjadi insan, beriman, bertakwa, bermanfaat bagi sesama. Kita akan lanjutkan tadabbur dengan Ustadz Ruhul Muhammad. Silakan Ustadz, ayat apa dan nanti kita ulas seperti apa pemahaman yang bisa kita ambil untuk menjadi panduan kita hidup sehari-hari. Kami persilakan. Ya, baik Ustadz, saya pada kesempatan ini ingin berbagi tadabbur surah An-Nisa ayat 34 ya. Oke, saya baca dulu ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Langsung terjemahnya saja ya. Langsung terjemahnya ya. Laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, berilah mereka nasihat. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Luar biasa kan? Gimana sih Ustaz yang ditangkap oleh Ustaz? Iya, dari ayat ini kita dapat belajar bahwa ketaatan seorang istri itu tergantung pada tanggung jawab seorang suami. Ya. Suami yang bertanggung jawab itu boleh menuntut istri untuk taat. Sedangkan suami yang tidak bertanggung jawab, maka ketaatan istri itu nggak boleh dipaksakan untuknya. Seperti itu. Ya, jadi di sini ini ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang nggak suka sama Islam untuk menyerang bahwa Islam itu boleh KDRT. Kacau nggak? Pukul-pukul sama istrinya boleh. Artinya Islam itu mengajarkan kepada umatnya kekerasan. Apa buktinya? Ayat ini. An-Nisa 34. Ini fadribuhun nih. Ya, fadribu ya. Maka pukullah mereka gitu ya. Pukullah mereka. Nah, ini padahal sebelum perintah boleh memukul tanpa menyakiti itu diberlakukan, ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Dipenuhi. Apa itu syaratnya? Tadi itu disebutkan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawamun dulu.
Jadi kalau suami sudah qawamun artinya memimpin. Dari konsep pemimpinan itu bagaimana agar istrinya itu ya terjaga syariatnya, mendapatkan pendidikan, ya, mendapatkan pengayoman seperti itu. Kalau istrinya nggak tahu Al-Quran, nggak tahu syariat, nggak tahu fikih, diajari. Banyak tuh ada orang nikah itu sekedar senang saja karena faktor, mohon maaf, hawa nafsu ya kan. Akhirnya istrinya itu cuma jadiin teman untuk kencan saja, ngalor ngidul. Akhirnya lupa kepada ayat Allah gitu ya? Lupa pada tujuan daripada suami punya istri. Akhirnya ketika istrinya bangkang, ngamuk dia, pukul lah, jelas. Ini suami, memang Islam boleh mukul. Kacau juga. Iya. Begitu. Salah itu, nggak benar seperti itu. Betul. Qawamun dulu, qawamun. Ala nisa'i ma faddalallahu ba'dahum. Nah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, qawamun di situ adalah apa? Mereka kaum laki-laki diistimewakan oleh Allah di atas laki-laki, di atas perempuan. Wanita, ya itu. Jangan menganggap bahwa perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki dalam konteks rumah tangga. Ya. Sehingga si suami ini nggak disetir sama istrinya. Istrinya, "Bang, ini saya mau live TikTok ya, boleh ya?" Boleh. Silahkan. Sawer sama banyak laki-laki ya kan. Nauzubillah, nggak boleh. Iya. "Bang, kita jalan-jalan ke mall." "Oke, jalan." "Bang, kamu jangan kerja. Kamu di rumah saja. Saya yang kerja." Jadi live TikTok misal seperti itu. Atau ini istrinya ini jadi majikan memang untuk suaminya. Nggak bisa begitu. Konsep qawamun gagal pada suami seperti ini. Ya. Ketika istrinya menjadi majikan untuk suaminya. Nah, begitu. Ini tampaknya memang serius ya? Bukan serius, artinya sangat penting, terutama gitu bagi para cowok ya. Ya, yang jomblo terutama. Karena kan qawamuna di situ tadi termasuk mendidik istrinya mengenal ayat-ayat Allah, mengenal agama. Mungkin kalau dia nggak pernah ikut pengajian ya di mana caranya kan? Gimana caranya? Nah, persoalannya sekarang banyak cowok itu terjebak game, Ustaz. Nah, atau hal-hal seperti itu. Nah, ini seperti apa cara untuk menjadikan anak-anak yang jomblo ini lebih siap sehingga ketika dia menikah memang fungsi qawamunanya itu tegak. Ya tidak sempurna nggak masalah, tapi tegak gitu kan. Jangan sampai justru ketika dia menikah kok sepertinya ada istilah di anak-anak muda itu, aku tidak mau jadi orang yang menikah karena menikah itu banyak tanggung jawab. Nah, kayak gitu-gitu. Gimana? Seperti apa, Ustaz? Ya. Jadi anak-anak muda yang laki-laki khususnya, cowok ya, itu supaya mereka siap sebagai seorang pemimpin ketika mereka nanti sudah masuk dalam pernikahan, mereka siapkan diri untuk selalu mengisi waktunya dengan belajar agama, ya, belajar tatanan keluarga. Ustadz nggak bisa jauh, YouTube banyak. Ya kan? Ya. Sekarang itu apa yang kita chat GPT, gimana cara menjadi suami? Kita cek aja. Ya kan? Gimana cara menjadi suami yang dicintai oleh istrinya? Makan banyak itu. Ada juga kajian-kajian yang dari ustadz-ustadz yang sahih ya kan? Seperti Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha. Itu beliau mengajarkan bagaimana agar kaum muda ini yang sukanya ini online terus, ya, dari pagi sampai pagi lagi, ya. Mereka punya basic atau dasar dalam berumah tangga. Tapi kalau anak-anak muda ini HP-nya hanya digunakan untuk, mohon maaf tadi apa? Main game gitu. Terus mohon maaf tadi apa? Yang senang-senang lah. Yang senang-senang itu tadi. Ya, selesai sudah. Kemudian nikah sekedar untuk menuruti hawa nafsunya saja, sudah nggak kuat ini Pak. Nikah saja. Akhirnya niatnya menikah juga tidak sempurna ya. Niatnya menikah tidak sempurna, modalnya juga
berantakan. Terutama modal untuk jadi pemimpin tadi ya, harus dikuatkan ya. Jadi perlu garis bawah yang tebal ya, bahwa menikah sebagai seorang suami itu adalah pemimpin. Nama pemimpin itu yang mengayomi itu tadi itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami itu adalah wabima anfaqu min amwalihim, memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, batas nafkah itu apa? Tidak disebutkan secara spesifik di situ. Selama suami itu memberikan nafkah, maka tugas dia sebagai seorang suami sudah selesai. Tapi kalau dia nggak beri nafkah, ya, maka tugas dia sebagai seorang suami gugur, nggak berlaku dia. Sehingga kalau itu terjadi, maka suami yang seperti ini nggak punya kewajiban, nggak punya hak, maksud saya, nggak punya hak untuk menuntut ketaatan istri. Ya, dididik juga enggak, ya, dididik enggak, diarahkan enggak, arahkan juga enggak, diajak ngaji juga enggak, biarin aja itu, punya diajak jalan-jalan aja. Yang penting ini istri saja lah. Yang gitu penting ya. istri saya. Iya. Kemudian ketika istrinya itu mungkin ya agak bangkang dikit ya, ngamuk-ngamuk ya kan, ngamuk-ngamuk itu betul, marah-marah ya kan, ngomel lah, ngomel. Kamu istri nggak taat, kamu istri yang durhaka. Itu sebenarnya kalau istrinya boleh ngomong loh, Anda sebagai suami belum tanggung jawab, begitu. Kalau seandainya istrinya boleh ngomong kayak gitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya, bima faddalallahu ba'dana ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, nah, fassalihatu qanitatun, berarti taat, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga kerahasiaan suami, kerahasiaan keluarga dari luar luar rumah. Jadi kadang itu kita itu temui ya, istri itu bongkar semua rahasia keluarga itu, ya kan? Waduh, suami saya itu gajinya itu, wah, selesai 1 minggu aja. Setelahnya ngawur tuh sudah kerjanya itu ada. Sehingga saya gitu makan macam-macam lah. Rahasia keluarga dibongkar di luar. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat masukan dari yang luar, nggak bener. Nah, peranglah dia sama suaminya. Hancurlah keluarga itu. Begitu. Itu yang terjadi. Bagaimana dia kok sampai segitunya? Karena tadi fungsi qawwam tadi nggak terjadi. Nggak tegak ya. Nggak tegak gitu. Menarik. Akhirnya istrinya itu semaunya, karena qawwamnya nggak tegak gitu. Tadi kalau yang cowok harus mempersiapkan diri ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bagi yang cewek yang akan menikah? Dia kan harus tahu ini calon suami saya ini punya kemampuan menegakkan kepemimpinan enggak, qawwamuna enggak gitu kan. Jangan sampai ketika saya memilih atas dasar yang lain-lain enggak sampai pada ini, akhirnya banyak kasus sekarang angka perceraian itu meningkat. Sampai ada istilah inilah daerah dengan jumlah janda terbanyak, misalnya kayak gitu-gitu. Karena kasus perceraian yang sangat masif. Apa yang perlu seorang wanita lihat atau persiapkan sehingga dia nggak salah ini di dalam menerima pinangan, sehingga suaminya memang betul-betul dapat menegakkan tadi qawwamunanya itu, Ustaz. Iya. Untuk perempuan itu saya kira perlu belajar bagaimana istri Fir'aun ya berkeluarga dengan Fir'aun. Kurang jahat apa itu Fir'aun? Tapi istrinya luar biasa, tetap taat kepada Allah, tetap melayani Fir'aun dengan sebaik mungkin. Artinya apa? Kalau memang istrinya ini orang yang betul-betul taat, ikhlas karena Allah, tidak karena faktor suaminya sudah menjalankan tugasnya kemudian dia harus menjalankan tugas sebagai istri dengan baik, atau itu atau tidak. Nah, yang penting dia faham bahwa ketaatan kepada suami itu adalah perintah. Ini yang penting, Ustaz. Sehingga dengan demikian, meskipun kadang suaminya ini kurang menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin keluarga, tapi ketika istrinya ini faham tentang agama yang mendalam, maka keluarga itu juga aman-aman aja.
Akan sakinah ya. Akan sakinah. Makanya namanya sakinah itu kenapa? Sakinah itu tenang. Mawaddah penuh dengan kecintaan, rahmah dengan rahmat. Ini sakinah apa? Mawaddah apa? Sakinah itu usia-usia pernikahan muda. Mawaddah ketika punya anak. Rahmah ketika punya cucu. Ya kan? Ya, ya. Kalau keluarga sudah sakinah, mawaddah, warahmah itu sampai mati itu Aman ya. aman. Tapi kalau cuman sakinah aja, nggak mawaddah, punya anak geger, ya nggak? Ya, ya. Abi itu SPP anaknya belum. Abi itu jemurannya belum diangkat, hujan-hujan rumah, semua geger terus. Ya, ya. Ya. Saling menuntut. Nggak ada mawaddah, nggak ada Ya. menuntut. Saling menuntut ya. Kalau sudah nggak mawaddah, rahmah di hari itu nggak akan mungkin. Suaminya akhirnya, aduh ini istriku ini kok kayak gini. Akhirnya lihat HP, oh ada stok baru ini. Ya, ya. Nggak ada rahmah di situ, bahaya ya kan. Nah, inilah pentingnya dua-duanya saling mempersiapkan diri dalam pemahaman berkeluarga. Terutama apa? Terutama dalam hal pendidikan agama. Agama itu penting, memang. Jadi kadang itu keluarga itu ya walau alam ya. Suami istri kerja, berangkat petang pulang petang. Ketemu anak hanya ketika anaknya udah tidur. Terus anaknya dibimbing, dibina oleh apa? Pembantunya. Nah, ini keluarga yang kurang sehat seperti ini nih. Sehingga dengan adanya ayat ini menjadi pelajaran terbaik untuk kita agar bagaimana kita yang sudah menjadi suami atau antum akan menjadi suami belajar dengan sebaik mungkin bahwa suami adalah pemimpin dan istri adalah yang dipimpin. Begitu. Ya, luar biasa. Ya kan? Dan yang terpenting saling menghormati, saling menghargai menjadi aspek yang dikedepankan ya oleh suami dan istri. Luar biasa Ustaz Ruhul, tadabbur kita tentang soal yang sangat penting dan memang menjadi sebuah kebutuhan bagi kaum muslimin seluruhnya untuk membangun satu keluarga yang bahagia. Kadang banyak keluarga secara materi terpenuhi, ya, tetapi secara orientasi sudah nggak jelas. Ya, kemudian ada juga kita menyaksikan bagaimana petani dengan susah payah ketidakmampuannya, tapi karena tadi ya mungkin tegak di dalam rumah tangga bahwa suaminya berperan sebagai pemimpin, anaknya bisa menjadi lulus kedokteran, ada yang jadi dokter dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang keluarga itu harus punya konsentrasi kepada apa yang disebutkan oleh Allah, fungsi-fungsi kepemimpinan. Luar biasa. Pemirsa Bema TV, dengan demikian kita dapat mengambil pelajaran bahwa sedetik pun bagi laki-laki jangan pernah terlewati kecuali menambah ilmu, pemahaman dan kesadaran bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya lelaki apalagi telah menikah, dia harus menjadi pemimpin. Dan pemimpin, kata Rasulullah, pasti akan ditanya atas kepemimpinannya seperti apa. Jadi harus diatur secara baik tata kehidupan kita. Tidak boleh seorang lelaki tidak bisa baca Quran, gitu saja. Bagaimana fungsi untuk kemudian dia mendidik istrinya baca Quran, apalagi memahami Al-Quran, kalau kemudian itu tidak dilakukan, gitu ya. Bacanya aja masih susah. Bacaan itu pun ada aturannya. Ya, tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi harus ada kesadaran bahwa itu penting. Yang kedua, bagi kaum hawa atau sahabat-sahabat cewek kita semua, mencari seorang suami itu bukan aspek mungkin wajah-wajah Korea gitu ya, atau seperti artis yang lagi apa istilahnya, lagi booming gitu ya. Tetapi harus dilihat, dicek apakah seorang suami ini nanti akan menjadi orang yang mampu bertanggung jawab. Itu penting. Dan tanggung jawab di sini bukan hanya sebatas materi, karena kita juga lihat bagaimana public figure dengan public figure, sama-sama artis, menikah
tapi kemudian tadi Cerai. ya berpisah, dan kita dapat mengambil pelajaran bahwa memang lagi-lagi persoalan rumah tangga bukan dilandasi semata-mata oleh harta, tetapi bagaimana pemahaman masing-masing pihak, suami dan istri di dalam membangun rumah tangga. Ini luar biasa sekali. Dan yang terakhir, bahwa rumah tangga saja harus betul-betul mengedepankan sikap-sikap yang Allah perintahkan. Yeah. Ya, kalau sudah Allah memerintahkan suami itu pemimpin, ya para lelaki jangan bertindak sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Karena fungsi kepemimpinan pertama itu adalah bertanggung jawab. Kalau di dalam teori-teori leadership itu disebutkan bahwa pemimpin yang tertinggi, yang terbaik adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin baru, regenerasi. Dan itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, luar biasa. Seluruh keturunannya jadi nabi ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Ruhul atas kesempatannya untuk tadabbur pada momen kali ini. Pemirsa BMA TV, mari terus jadikan Ramadan sebagai sebuah semangat untuk memperbaiki segala hal dalam hidup kita, terutama kepemimpinan di dalam rumah tangga. Terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.